Liang kubur merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi setiap manusia yang telah meninggal dunia. Dan di tempat itulah dia akan menunggu kedatangan hari kebangkitan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa seorang manusia yang telah meninggal akan mendapatkan balasan atas setiap perbuatannya semasa hidup. Sehingga apabila ia adalah seorang yang beriman, maka kuburnya menjadi tempat yang menyenangkan untuknya. Begitu pula sebaliknya, jika ia adalah seorang yang lalai maka kuburnya akan menyakitkan baginya. Hal ini bukanlah sebuah isapan jempol semata. Sebab ada sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang pemuda penggali kubur yang telah melihat 7 azab yang menimpa mayat-mayat tersebut, di mana 6 di antaranya membuat ia ketakutan dan ingin segera bertaubat. Dan berikut ini kisah selengkapnya. Tersebutlah ada seorang pemuda yang pekerjaannya adalah menggali kubur dan mencuri kain kafan untuk selanjutnya ia jual. Di mana pada suatu hari pemuda tersebut menjumpai seorang yang ahli ibadah untuk mengungkapkan penyesalan dan keinginannya untuk bertaubat kepada Allah. Pada saat itu ia berkata, "Sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kafan dari setiap mayat yang baru dikuburkan, aku telah melihat 7 perkara ganjil yang menimpa mayat-mayat tersebut. Oleh karenanya aku merasa menyesal atas perbuatanku yang sangat keji tersebut dan aku ingin agar segera bertaubat." 1. Mayat yang tidak menghadap kiblat. Pemuda pencuri kafan itu bercerita bahwa selama aku menggali kubur untuk mencuri kafan, aku pernah melihat mayat yang pada siang harinya menghadap kiblat. Namun saat aku menggali kuburnya di malam hari, aku melihat wajahnya telah berbalik membelakangi kiblat. "Mengapa hal itu terjadi wahai Tuan Guru?" Maka si ahli ibadah pun menjawabnya, "Mereka adalah golongan orang yang telah mensyirikkan Allah semasa hidupnya. Oleh karenanya Allah Ta'ala menghinakan mereka dengan memalingkan wajah mereka dari hadapan kiblat untuk membedakan mereka dari golongan muslim." 2. Mayat dengan wajah yang tidak elok. Kemudian pemuda itu melanjutkan ceritanya. "Kemudian yang kedua aku melihat pula wajah mereka sangat elok ketika mereka dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun pada malam harinya saat aku menggali kuburnya, aku melihat wajah mereka telah bertukar menjadi babi. Mengapa itu terjadi wahai Tuan Guru?" Maka si ahli ibadah itu pun menjawabnya, "Wahai anak muda, mereka itu adalah orang yang selalu meremehkan dan meninggalkan salat semasa hidupnya. Dan sesungguhnya salat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisap. Sehingga jika sempurna salat, maka sempurnalah amal-amal yang lainnya." 3. Mayat dengan perut terlalu gelembung disertai dengan keluarnya ulat. Pemuda itu pun bercerita lagi, "Kemudian yang ketiga yang aku lihat pada siang hari ia dikuburkan. Mayatnya kelihatan biasa saja namun saat aku menggali kuburnya pada malam hari, aku melihat perutnya terlalu gembung dan mengeluarkan ulat." Dan si ahli ibadah itu menjelaskan, itulah golongan yang gemar memakan harta yang haram. 4. Mayat berubah menjadi bulat dan hitam. Selanjutnya golongan keempat yang aku lihat adalah jasad yang bertukar menjadi batu bulat yang hitam warnanya. "Mengapa demikian wahai Tuan Guru?" "Itu adalah golongan yang durhaka kepada ibu bapaknya semasa hidupnya." Jawab si ahli ibadah. 5. Mayat dengan kuku yang panjang dan mengeluarkan isi tubuhnya. Kemudian mayat yang kukunya sangat panjang hingga membelit seluruh tubuhnya dan mengeluarkan segala isi tubuhnya. Mereka adalah golongan orang yang gemar memutuskan silaturahim. Bahkan semasa hidupnya mereka suka memulai pertengkaran dan tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Padahal Rasulullah melarang hal tersebut. 6. Mayat yang terapung dipenuhi air yang hitam dan bau. Lalu yang keenam yang aku lihat adalah sewaktu siang kuburnanya kering kerontang. Namun saat malam ketika aku menggali kuburnya aku lihat mayat itu terapung dan kuburnya dipenuhi air hitam yang busuk baunya. Mereka adalah golongan orang yang memakan harta riba semasa hidupnya. Jelas si ahli ibadah. 7. Mayat dengan senyuman dan wajah yang berseri-seri. Lalu yang terakhir yang aku lihat adalah mayat yang selalu tersenyum dengan wajah yang berseri-seri. Wahai pemuda, mereka adalah golongan manusia yang berilmu. Dan dengan ilmunya mereka beramal semasa hidupnya. Sehingga inilah golongan yang memperoleh keridhaan dan kemuliaan di sisi Allah. Bukan hanya di waktu hidupnya namun juga sesudah kematiannya.